dalam hati kami, Kau yang paling utama Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya bagi kami. Bersorak-sorai memuliakan nama-Mu. Berkati pada ini dari awal pertengahan sampai selesai nanti. Kau juga kiranya mengurapi hamba-Mu nanti yang akan berikan firman Tuhan. Tuhan tolong untuk Bapak Albert, Tuhan pakai dia untuk jadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua kita percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita masih banyak berdiri Bapak Saudara. Sama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan Yesus. Bahwa kita bersyukur Tuhan menciptakan kita dari berbagai suku bangsa yang bisa juga memiliki bahasa-bahasa yang begitu banyak sekali. Kalau kita nyanyikan aku cintai dalam bahasa Indonesia. Sambil tepuk tangan. Aku cintai Yesus dalam banget.
kita akan siapkan hati kita lebih dalam lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Cintamu yang bersama sejati bagi kami. Tanpamu kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti ini. Yang sudah mati dan menyelamatkan kami. Mari Bapak Ibu Saudara menaikkan pujian ini kita katakan, saat ku renungkan hidup bersamamu. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ya Tuhan, ku berjalan sendiri, seakan ku mampu
bersyukur kepadamu pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kami tanpa di luar dari kehendak-Mu Tuhan. Tetapi semuanya apapun yang terjadi itu di dalam kehendak Tuhan. Kami rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah yang gembur, yang siap ditaburi oleh firman. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau yang bekerja dalam hidup kami. Tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Biarlah Kau menjamah setiap pribadi lepas pribadi yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Baik saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang ada di rumah saat ini yang menyaksikan acara ini, Kau berbicara buat mereka Tuhan. Kau urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, sehingga kata-kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu itu kata-kata berkat firman Tuhan yang daripada Tuhan, yang menguatkan setiap kami. Yang mungkin kami datang pada saat ini dalam keadaan lemah, kami akan dikuatkan oleh Tuhan. Yang kami datang pada malam hari ini mungkin dalam keadaan kurang enak badan atau sakit, Tuhan yang menjadi penyembuh kami. Dan mungkin kami datang dengan pergumulan masalah yang kami hadapi, Engkau yang menjadi jalan keluar bagi kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa sehati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa iblis roh jahat apapun yang menghalangi firman-Mu diberitakan, kami sehati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak, kami patahkan kuasa. Tetapi hadirat-Mu ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Engkau bagi kami. Kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Kita yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, katakan sama-sama amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya. Kita bersyukur Bapak Ibu pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Low-nya sedikit di sudah? Oke. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Iya, hari ini kita bersyukur kalau kita bisa ada di tempat ini Bapak Ibu, satu kasih karunia anugerah Tuhan dalam hidup kita, men. Bagaimana teman-teman kita yang mungkin merindukan beribadah seperti ini, tetapi belum bisa. Dan saya berdoa buat kita semua yang ada di tempat ini, tidak ada gangguan apapun di dalam kesehatan kita, tetapi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena janji firman Tuhan yang berkata, walau 1000 lebah di sisi kanan dan beribu-ribu di sisi kiri, aku akan berdiri menyaksikan semuanya itu. Amin. Kita yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan, yang satu janji Tuhan buat kita Bapak Ibu, bahwa Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Maka saya ingin katakan kepada kita pada sore hari ini, lirik kiri kanan kasih senyum, katakan Tuhan ada di tempat ini. Dia akan bekerja di dalam pribadi lepas pribadi kita yang hadir pada malam hari ini. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu di dalam Kolose pasal yang ketiga. Ya, nggak bisa ditampilkan ya.
Bisa. Oke. Kita akan baca Bapak Ibu Alkitab kita pada saat sore hari ini di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Saya akan baca ayatnya yang pertama, Bapak Ibu yang akan baca ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Demikian kita bergantian Bapak Ibu. Ya, sudah dapat? Mari kita baca. Karena itu kalau kamu Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu, ayat yang kedua. Oke, ayat yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat yang keempat, Bapak Ibu. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu akan menyatakan diri sama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin, Bapak Ibu. Hari ini saya diberikan tema, ya, kebetulan tema kita pada tahun ini Bapak Ibu yaitu membangun karakter Kristus, dan subtemanya saya diberikan pada hari ini Bapak Ibu, berpikir yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pikiran kita adalah penggerak dari segala apa yang kita lakukan. Amin. Di saat kita berpikir A, maka itu yang akan kita lakukan. Bahkan Bapak Ibu, jika pikiran kita, ya kan, jika pikiran dari kita benar, maka tindakan kita juga akan benar. Bahwa hati kita adalah pusat dari pikiran kita. Sebenarnya pikiran di sini benar, di otak, tetapi hati ini yang menggerakkan pikiran itu. Jadi apa yang kita pikirkan, itulah yang akan kita perbuat. Maka Bapak Ibu, terpancar dari dalam, ya kan, apa yang ada di pikiran kita. Kenapa orang membunuh? Bukan ujuk-ujuk dia langsung marah, langsung bunuh orang, bukan. Karena di pikirannya itu marah nih, ya kan? Dia marah, disenggol misalnya kan, dia muter di pikirannya. Dia muter, saya bunuh nih, atau saya hajar juga nih. Akhirnya apa? Sehingga itu dipikirkan terus, dan tindakannya muncul Bapak Ibu, dan dia bunuh orang. Betul nggak? Dan atau gini, wah besok saya, jangankan mau pergi besok gitu, atau sekarang kita mau makan apa nih, betul nggak? Waduh, lapar perut, ya kan? Lapar perut, terus di pikiran kita muncul nih, wah hari ini saya mau makan apa nih, ya kan? Mau makan ikan asin, tadi malam ikan asin. Mau makan bakso, nggak enak, bosan. Oh, ada kue tiaw nih. Nah, di pikiran kita, sehingga kita berangkat, oke, kita beli kue tiaw. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga kita memikirkan tentang Tuhan. Apa yang kita pikirkan tentang Tuhan, maka itulah yang kita lakukan terhadap Tuhan. Kalau kita berpikir bahwa Tuhan itu jahat, ada loh, berpikir bahwa Tuhan itu jahat, di saat saya berbuat dosa, saya akan dihukum, maka dia tidak bagus hubungannya dengan Tuhan. Maka dia berpikir di dalam hatinya bahwa Tuhan itu adalah satu hakim yang kejam. Tetapi kalau kita berpikir bahwa Tuhan itu adalah lembut, dia adalah penyayang, maka kita juga memperlakukan Tuhan itu bahwa kita adalah kita bisa panggil ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena sekarang temanya adalah berpikir yang benar, maka saya mau katakan, saya mau bawa kita bahwa apa yang kita pikirkan, kebenaran apa sih yang kita pikirkan tentang Tuhan. Banyak orang percaya kepada Tuhan, tetapi pikirannya belum benar terhadap Tuhan. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi pikirannya, dia berpikir tentang Tuhan itu belum benar.
Sehingga banyak orang datang ke gereja hanya butuh berkat dan berkat, butuh kesembuhan. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Betul nggak Bapak Ibu? Amin Bapak Ibu. Maka hari ini kita akan belajar apa sih yang penting di dalam kehidupan kita. Saya mau bilang begini, di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, yang mengikuti Tuhan, itu harus ada value atau nilai-nilai yang harus kita pupuk, yang kita miliki tentang Tuhan. Kenapa kita nggak bisa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Karena pikiran kita belum benar terhadap Tuhan. Nah, hati kita belum connect terhadap Tuhan. Padahal firman Tuhan di Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dan dari sanalah terpancar apa? Kehidupan. Bahwa hati kita memang orang berpikir dengan otak, betul nggak? Tetapi itu terkoneksi dengan hati Bapak Ibu. Jikalau hati kita benar, maka pikiran kita pun akan benar. Nah, boleh dilanjut? Saya mau baca sedikit. Iya kan? Dia berkata begini Bapak Ibu. Lanjut. Ya, dia berkata begini, pikiran kita adalah penggerak dalam segala aspek tindakan yang kita lakukan. Jika pikiran dalam diri kita itu benar, ya, jika pikiran kita itu benar, maka tindakan kita juga akan benar. Apa yang keluar dari diri kita dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam diri. Ya, apa yang keluar itu adalah dipengaruhi oleh diri kita yang di dalam, pikiran kita. Maka firman Tuhan katakan apa? Penuhilah pikiranmu dengan hal-hal yang baik. Jika pikiran kita tidak benar terhadap Tuhan, saya baca banyak buku Bapak Ibu, banyak orang berkata begini, prinsip-prinsip orang Kristen, ini orang Kristen loh, tentang Tuhan. Ada yang berpikir bahwa Tuhan itu adalah apa? Seperti yang saya bilang tadi, dia adalah hakim yang jahat. Di saat saya berbuat dosa, maka dia akan menghukum saya. Maka apa? Dia takut terhadap Tuhan. Tetapi ada juga yang merasa gampangan. Nanti saya berbuat dosa, saya datang kepada Tuhan, saya minta ampun, nangis-nangis, beres. Sehingga apa yang terjadi? Dia tidak takut berbuat dosa. Tetapi kalau kita berpikir yang benar tentang Tuhan, kenapa orang bisa memanggil saya Bapak Ibu kalau berdoa dengan Tuhan, saya tidak pernah bilang Tuhan, saya bilang Bapa. Karena apa? Saya merasa bahwa Tuhan itu adalah Bapa saya. Hubungan Bapa dengan anak, di mana kita tidak pernah tertutup dengan Bapa kita. Tetapi ada juga Bapak Ibu, hubungan Bapa di dunia ini juga mempunyai gambaran kepada kita terhadap Bapa di surga. Maka ada disebut apa? Hubungan Bapa tidak baik karena apa? Mungkin Bapa dia di dunia ini tidak baik hubungannya. Nah, apa yang akan kita lakukan? Ya, supaya pikiran kita benar di hadapan Tuhan, apa sih yang kita lakukan? Yang pertama Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan adalah berpikir tentang Tuhan. Carilah perkara yang di atas. Seringkali kita berpikir tentang dunia ini, lupa kita bahwa waktu kita Tuhan yang tentukan. Betul kan? Seringkali kita berpikir tentang banyak di dunia ini, kita lupa kalau besok Tuhan cabut nyawa kita, habislah semuanya. Betul kan? Bapak Ibu, di dunia ini sudah umur kita, kalau firman Tuhan berkata 70 tahun, kalau 80 tahun sudah kuat, dan itu kesusahannya adalah sakit-sakitan dan segala macam. Opung udah berapa umurnya sekarang Opung? Berapa? 80. 80.
Kalau Tuhan kasih Opung umur 100 tahun, berarti 100 tahun umur di dunia ini itu hanya sedikit, Opung. Tetapi kehidupan kita nanti di kehidupan selama-lamanya itu tidak terhingga, Bapak Ibu. Tetapi banyak orang berpikir hanya kehidupan sementara ini, dia tidak pernah berpikir tentang kehidupan yang selama-lamanya. Buktinya begini, Bapak Ibu. Kita lebih runyam pikiran kita kalau di dunia ini kita tidak punya apa-apa, betul kan? Waduh, tetangga punya mobil baru, kapan kita beli mobil? Tetangga punya rumah, kapan kita punya rumah? Tetangga punya ini. Dan ukuran kita adalah manusia dan tetangga dan teman kita, betul nggak? Tetapi kita tidak pernah berpikir begini, ya Tuhan, teman saya sudah meninggal, dia itu kemana ya? Karena kita tidak tahu, Bapak Ibu, Tuhan panggil kita kapan. Apalagi dengan zaman sekarang ini, betul nggak? Ya, kita ngomong hari ini, besok dia kena COVID, 3 hari kemudian meninggal. Kita kan nggak tahu. Pertanyaannya adalah, sudah siapkah kita mempersiapkan apa yang akan kita punyai kelak di kerajaan sorga? Maka Bapak Ibu, jangan pikirkan yang di bawah ini. Karena di bawah ini adalah kata firman Tuhan, dunia ini punya kesusahan sendiri. Tetapi kalau kita berpikir tentang Tuhan, bagaimana nanti kita punya pengharapan bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita di sorga. Kalau pikiran kita arahkan kepada Tuhan, maka itu selalu benar, Bapak Ibu. Seringkali kita berpikir kan tidak memikirkan tentang rohani, Bapak Ibu. Di dalam kehidupan kita ini, tubuh manusia itu ada 3 unsur, Bapak Ibu. Unsur yang pertama adalah tubuh, ini yang kelihatan. Dan unsur yang kedua yaitu jiwa, yaitu apa? Disitulah pikiran, kehendak, dan emosi. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, yang paling penting, yang seharusnya kita pelihara adalah roh kita. Roh kita lah yang bisa berhubungan dengan Tuhan. Nah, tetapi berapa banyak di antara kita, berapa banyak manusia di muka bumi ini yang dia pikirkan hanyalah 2, yaitu apa? Tubuhnya dan jiwa. Tubuhnya supaya langsing, ganteng gitu ya, apalagi kayak saya udah ganteng sekarang gitu kan ya. Berpikir hanya itu, bagaimana supaya sehat, betul, tidak salah Bapak Ibu. Bagaimana supaya berat badan turun, betul, saya sudah turun nih Bapak Ibu, ya kan? Tetapi tidak cukup hanya di situ. Atau kita berpikir tentang jiwa. Begitu dia berpikir tentang tubuh, dia berpikir lagi yang kedua tentang jiwa. Bagaimana supaya menikmati dunia ini, ya kan? Wah, saya sudah bahagia, ya kan? Itu kan ngomongnya begitu. Jiwa saya sudah bahagia kalau saya jalan-jalan ke Eropa misalnya. Atau saya sudah bahagia nih, bagian jiwa ini, yaitu emosinya. Wah, saya sudah bahagia nih bagi adik-adikku yang belum menikah nih. Wah, saya kayaknya bahagia kalau suami saya nih yang perempuan nih kayak Raffi Ahmad gitu kan ya. Hati-hati, kita dapat Raffi Ahmad, kecewa loh. Karena segala sesuatu yang kita pandang dari luar belum tentu seperti apa yang kita inginkan. Berapa banyak juga orang kecewa, dia lihat pertamanya, oh ini ganteng, cakep, banyak duit begini. Begitu menikah, apa yang terjadi? Bentrok.
Kalau saya sih enggak, Bapak Ibu. Kan ya? Hai, Ma. Sering kali orang hanya berpikir tentang dua itu. Bagaimana tubuhnya sehat, gitu kan, jiwanya tenang, bahagia dengan segala macam. Tetapi itu hanya semu, Bapak Ibu. Yang membuat kita berhubungan dengan Tuhan yaitu roh kita. Maka di situ dikatakan carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Maksudnya apa? Supaya kita mempersiapkan kehidupan kita selama-lamanya nanti bersama dengan Tuhan. Kita memikirkan yaitu apa? Kehidupan roh kita, Bapak Ibu. Jangan berpikir hanya sementara di dunia ini, tetapi berpikirlah bahwa nanti bersama dengan Tuhan itu selama-lamanya. Ya, selama-lamanya itu forever ya, bener gak? Jangan sampai saya salah, nanti kan ada yang nonton dari rumah kan. Ya Bapak Ibu, betul gak? Berapa banyak diantara kita hanya berpikir sementara, dan kita gak pernah berpikir, nih Bapak Ibu, dia berpikir hanya sebatas dunia ini, di bawah. Yang Tuhan mau, kita berpikir yang di bawah, melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi kita berpikir bahwa satu saat nanti saya akan bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau kita berpikir tentang nanti di sorga itu bagaimana, maka pengharapan kita tetap hanya kepada Yesus. Karena apa? Yesus yang sudah tahu, Dia yang sudah pernah dari sorga turun ke bumi. Nah itu yang pertama. Pikirkan perkara yang di atas. Sebenarnya Bapak Ibu, kata-kata ini simple ya. Kita berpikirkan perkara yang di atas. Oh, mikirkan Tuhan ya. Pasti orang bertanya begitu. Tapi pelaksanaannya, kenyataannya gampang apa susah? Gampang apa susah? Atau di tengah-tengah? Susah Bapak Ibu. Jangankan orang dunia, orang Kristen aja, bahkan hamba Tuhan aja banyak berpikir, oh susah mikirkan yang di atas. Karena apa? Yang di dunia ini belum habis saya pikirkan. Begitu kan ya? Maka supaya pikiran kita benar, ya kan? Pikirkanlah perkara yang di atas. Itu udah pasti benar. Apa yang di atas? Bukan lampu dan langit-langit Bapak Ibu kan? Karena pikirkan yang di atas, tidak lampu. Oh, saya pikirin lampu, bukan. Berpikir tentang apa? Kehidupan kekal di dalam Kristus Yesus. Hal yang kedua Bapak Ibu, apa? Coba kita lihat. Melakukan segala sesuatu dalam hidup kita seperti untuk Tuhan. Coba kita lihat di dalam Kolose pasal 3 di ayat tadi, di ayat yang ke-23. Bisa dibaca? Kolose 3 ayat yang ke-23. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Firman Tuhan ini 1, 2, 3 ya. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita kecewa di dalam hidup ini karena segala sesuatu yang kita lakukan, kita berpikir itu untuk manusia. Betul nggak? Kita melakukan segala sesuatu di rumah kita itu untuk, kalau ibu-ibu mungkin kita lakukan itu untuk siapa? Untuk suami kita. Sehingga kita kecewa jika suami kita tidak melakukan seperti apa yang kita lakukan. Betul nggak? Bapak-bapak juga begitu. Kita lakukan segala sesuatu itu menyenangkan orang lain mungkin kan, supaya ini senang, supaya ini senang. Kita tidak berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan.
Kalau kita berpikir bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk Tuhan, maka pikiran kita akan benar. Apapun diperbuat orang, kita tidak gampang kecewa, Bapak Ibu. Amin. Coba kasih tahu sebelahnya. Yuk kita lakukan mulai hari ini, apapun yang kita lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bapak Ibu yang bekerja di kantor mungkin, Bapak Ibu yang menjadi karyawan atau apapun posisi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berpikir apa yang saya lakukan ini supaya dilihat orang, supaya orang senang, supaya ini baik, maka Bapak Ibu akan kecewa. Tetapi jika engkau melakukan segala sesuatu itu berpikir bahwa saya lakukan ini, saya perbuat ini bukan untuk manusia, tetapi saya lakukan ini untuk Tuhan, maka apapun tantangannya, apapun pergumulannya, engkau tetap akan sukacita. Betul nggak? Gampang sebenarnya, kalimatnya doang, tapi pelaksanaannya susah. Apa susah? Sering kali kan kita berpikir saya lakukan ini untuk Tuhan, betul. Tapi kalau teman kerja atau pimpinan tidak memuji kita, kita kecewa juga, betul nggak? Itu di sana, di sini nggak ada. Kata istri saya, di sini nggak ada yang ngaku. Dalam hatinya kan kami kan sehati. Ya loh. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, gampang mengatakannya. Tapi kalau hati kita berpikir benar itu, berpikir positif itu bagaimana? Lakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Pelayanan di tempat ini. Kalau kita pelayanan di tempat ini, saya berkhotbah ini untuk Pak Titus sebagai gembala, saya juga kecewa mungkin. Atau saya lakukan ini supaya untuk jemaat, saya juga kecewa. Seringkali juga jemaat Bapak Ibu matanya ke sini, ya kan, kita berkhotbah matanya ke sini, terus hatinya kemana-mana, kita kan kecewa, kita kan nggak tahu kan. Amin Bapak Ibu. Biasa ngajar soalnya, jadi saya lihat matanya, ini gitu kan ya. Kita kecewa. Tapi saya melakukan ini, saya guru yang mengajar, saya mengajar ini untuk Tuhan. Jadi murid yang mengecewakan pun nggak apa-apa, kan saya dapatnya dari Tuhan. Nah, hal yang kedua ini Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan di dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berpikir bahwa ada Tuhan bersama dengan kita dan kita lakukan itu untuk Tuhan, maka kita akan berpikir dengan benar. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga, berpegang pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang membuat kita tahu apa arah hidup kita. Kita mau baik Bapak Ibu, tanpa firman Tuhan kita nggak bisa. Yuk kita baca ayat ini, Mazmur 25 ayatnya yang ke-10. Mazmur yang ke-25 ayatnya yang ke-10. Ayo semua yang merasa muda, ya, yang belum menikah, ibu semua, coba silakan baca. 1, 2, 3. Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang padanya dan peringatan-peringatannya. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Hal yang ketiga, bagaimana supaya kita berpikir dengan benar, berpegang kepada peringatan-peringatan Tuhan.
Karena Tuhan tidak pernah memperingatkan kita supaya kita berbuat dosa. Amin. Tetapi Dia memperingatkan kita supaya jalan kita menuju kebenaran. Maka ada firman Tuhan berkata begini, ada jalan yang disangka orang lurus yang ujungnya membawa maut. Kenapa? Karena dia tidak berpegang kepada Tuhan. Dia berpikir apa yang dia pikirkan benar, bukan apa yang dipikirkan oleh Tuhan benar. Maka kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau berpikir benar, intinya adalah izinkan Tuhan mengatur atau mengurus pikiran kita dan berpegang kepada perintah-perintah yang Tuhan kasih. Banyak orang, Bapak Ibu, siapa sih yang mau ini? Saya kenapa saya sering melihat berita-berita gitu ya, berita di TV gitu ya, ada pembunuhan lah, ada bayi yang dibuang lah, ada kasus korupsi lah, ada yang pemalsuan. Itu terakhir ini saya miris bacanya, ada hasil rapid test aja dipalsukan, ya kan? Sebenarnya mereka itu tidak mau melakukan itu, Bapak Ibu, tetapi dengan kekuatan mereka sendiri itu mereka tidak mampu. Maka kita mau berpikir benar, mau berpikir tentang kebenaran, tanpa Tuhan ada dalam hidup kita nggak bisa. Tetapi mungkin kita lemah kalau kita bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, maka kita hari demi hari pikiran kita diperbaharui menjadi benar. Amin. Hal yang simpel saja, Bapak Ibu. Ada orang yang kemarin ada di berita, ada orang yang bunuh anaknya sendiri. Sebenarnya secara logika itu ada nggak manusia seperti itu? Secara logika kan nggak ada kan? Tetapi kenapa itu dilakukan? Menurut dia itulah kebenaran. Karena apa? Dia tidak mengizinkan Tuhan ada dalam hidupnya. Maka di Mazmur ini dikatakan begini, bahwa jalan Tuhan itu adalah kasih setia. Kita yang berpegang kepadanya, maka kita bisa hidup menurut kasih setia Tuhan. Itu Bapak Ibu. Saya ulangi, yang pertama tadi apa? Berpikirlah tentang kerajaan surga. Buat value kita atau nilai hidup kita itu di dalam kekekalan, Bapak Ibu. Kalau kita melihat hanya sementara, kita akan kecewa. Tetapi kalau kita menggantungkan hidup kita di dalam kekekalan atau perkara yang di atas. Nih, perkara yang di atas ini saya tadi cari banyak, Bapak Ibu. Hidup yang kekal, kerajaan sorga, dan semuanya itu. Nah, yang pertama supaya kita berpikir positif, kita harus cari itu. Kata firman Tuhan, cari apa? Hidup yang kekal. Tanpa kita berpikir hidup yang kekal, maka bagaimanapun pikiran kita nggak benar-benar. Karena apa? Godaan dunia ini, ya kan, yang membuat kita berpikir tiap hari, ya kan, lewat mobil kita pengen mobil misalnya, atau banyak hal. Tetapi kita arahkan pikiran kita. Bagaimana caranya? Rajin baca firman Tuhan. Ada persekutuan kita yang intim dengan Tuhan. Saya mengenal istri saya karena saya punya hubungan yang baik dengan istri saya. Betul nggak? Kalau kami ketemunya sekali setahun, mungkin saya nggak tahu kebiasaan dia seperti apa. Sama dengan Tuhan. Kita mau tahu perkara Tuhan atau perkara yang di atas, yang punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Sekali seminggu Bapak Ibu tidak cukup. Coba Bapak Ibu yang hari ini hadir di sini, supaya saya sehat, tapi makan sekali seminggu. Boleh coba
Ada yang makan di sini sekali seminggu? Saya mau katakan kalau dia makan sekali seminggu, saya mau katakan kasihan sekali kau. Zaman sekarang makannya sekali seminggu, kan begitu. Yang mau diet apa bagaimana sekalipun tetap makan ya, yang biasa diet nih. Saya biasa diet, bukan sekali seminggu makannya. Demikian juga kita dengan Tuhan. Dan saya mau katakan, di dalam Tuhan, kehidupan rohani kita jangan ada yang diet. Kan lagi diet Pak Pendeta, berdoanya sekali aja gitu kan. Jangan, nanti kurus. Badan kita bisa kurus, tapi roh kita harus besar. Maka dikatakan dalam firman Tuhan yang lain biarlah keakuan kita semakin kecil, tetapi dia, yaitu Yesus yang ada dalam diri kita, akan semakin besar. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya lanjut ke slide ini Bapak Ibu, karena saya biasa kalau di sana kan harus selesai, gitu kan ya, biasa guru sih, jadi harus selesai materinya, gitu kan ya. Saya sampaikan dulu Bapak Ibu. Hasilnya apa sih jika kita berpikir benar? Apa sih yang akan terjadi dalam hidup kita? Yang pertama Bapak Ibu, bebas dari hukuman, yaitu apa? Bebas dari hukuman yang seharusnya kita terima, tapi kita berpikir tentang kebenaran, maka itu melepaskan kita dari hukuman. Bapak Ibu nggak usah dibaca, ini banyak Bapak Ibu. Ester pasal yang keempat dan yang kelima. Bapak Ibu tahu ceritanya Mordekai? Kalau nggak tahu, nanti Bapak Ibu baca ayat ini. Bagus sekali. Waktu pemerintahan waktu itu di Raja Asyur ada pemerintahan Ratu Ester, ya kan? Ester adalah orang Israel sebagai ratu pada waktu itu. Ada Mordekai yang mempersiapkan dia jadi ratu. Dan pada waktu itu terjadilah bahwa mereka, pemerintahan Asyur itu akan menghimpit atau menindas bangsa Yahudi. Maka Mordekai datang kepada Ester sebagai ratu pada waktu itu. Dia datang, mintalah kepada raja supaya bangsa Yahudi dilepaskan. Begitulah ceritanya, kan begitu. Nah, sehingga Ester datang menghadap raja. Tetapi Bapak Ibu, ada yang namanya Haman. Haman itu adalah panglima raja, katakanlah tangan kanan raja pada waktu itu, yang tidak suka terhadap bangsa Yahudi. Tetapi karena Mordekai ini berpikir bahwa keselamatan raja yang dipikirkan oleh Mordekai dan Ester itu adalah keselamatan raja, dia berpikir positif. Keselamatan raja yang diutamakan, dia berpikir tentang kemajuan bangsa ini, begitu ya. Nah, akhirnya Haman yang tadinya, kalau kita baca di ayat itu, Haman yang membuat segala tipu daya. Bahkan di situ dikatakan, kalau saya yang bunuh Mordekai, aduh kecil banget buat saya untuk bunuh. Jadi jangan tangan saya, kata dia. Jadi dibikin bentuk segala macam tipu daya supaya apa? Membunuh bangsa Yahudi dan Mordekai pada waktu itu. Tetapi Tuhan itu baik. Mordekai dan Ester, kalau Bapak Ibu nanti baca kisahnya, mereka berpikir yang baik tentang raja dan tentang kerajaan pada waktu itu. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia diundang makan, ya kan? Pada saat Ester menyampaikan apa yang terjadi itu, dia undang makan. Dan yang satu-satunya yang diundang oleh Ester dan raja pada waktu itu adalah siapa? Haman.
yang tadinya di belakang rumahnya dia sudah mempersiapkan gantungan untuk Mordekai supaya dihukum mati. Tetapi orang yang berpikir benar, dia berpikir positif, mengandalkan Tuhan, yang dihukum mati bukan Mordekai, tetapi yang digantung di tiang gantungan yang dia buat itu adalah Haman. Saya mau katakan begini Bapak Ibu, apapun tipu daya, apapun masalah yang dibuat orang, yang menjatuhkan kita, yang membuat kita supaya turun atau bagaimanapun, di saat kita berpikir benar tentang Tuhan dan kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, itu akan terlepas dari kehidupan kita. Ada saja jalannya yang Tuhan buat supaya kita tidak kena apa yang mereka rencanakan. Amin Bapak Ibu. Maka intinya adalah apa? Kalau kita berpikir benar tentang Tuhan, jangan takut apapun yang akan menimpa kita. Karena Tuhan sudah sediakan hal yang luar biasa dalam hidup kita. Seringkali kan kita berpikirnya sama dengan orang dunia, benar? Itu kelicikannya Haman tidak kena kepada Mordekai karena apa? Mordekai itu mengandalkan Tuhan dan dia tidak berpikir juga untuk menjatuhkan siapa-siapa, tetapi dia berpikir untuk bangsanya pada waktu itu. Demikian juga kita Bapak Ibu. Di saat kita berpikir yang benar, kita berpikir tentang kerajaan sorga, seperti yang saya bilang tadi, kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Mungkin pergumulan bisa banyak, mungkin tantangan dalam hidup bisa banyak, tetapi Tuhan akan meluputkan kita dari semua pergumulan itu. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan jika kita bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kita lihat apa saja hidup kita menjadi lebih nyaman. Bapak Ibu, kalau kita berbuat benar, kita berpikir benar, apa sih yang akan kita takutkan? Kenapa orang takut pulang ke rumah? Karena selingkuh mungkin, kan gitu. Benar kan? Ini suami-suami, ya di sini sih nggak ada ya. Hah? Jangan sampai Bapak Ibu. Berapa banyak orang gak berani telepon istrinya pada saat dia pergi jalan-jalan, ya kan? Oh, saya teman banyak loh, gak berani telepon istrinya pada saat dia jalan-jalan. Karena apa? Mungkin jalannya di situ serong. Tapi kalau kita jalannya benar, kenapa sih telepon? Nih video call, nih saya dengan si Ani mah, gitu kan ya? Misalnya kan, kebetulan temennya bukan. Misalnya kan, oh terus ngapain? Nah kan gitu kan, pasti kan istrinya nanya, ngapain? Bahas tentang kantor mah. Tapi kalau dia memang neko-neko, ya istrinya bingung, ini kenapa? Benar gak? Tapi kalau kita jalannya benar, mau kita bagaimanapun, ya nggak mungkin istri kita curiga. Ya nggak mungkin istri saya curiga terhadap saya pergi pagi pulang malam, karena dia pikir tidak ada yang seganteng dia gitu. Ya, nah saya mau kasih tahu begini Bapak Ibu, gampang kok. Di saat kita berpikir benar, kita melakukan yang terbaik dalam kehendak Tuhan, nggak usah takut bagaimana kata orang. Seringkali kata orang yang membuat kita jadi bimbang, kata orang yang membuat kita jadi bingung dalam hidup ini. Betul nggak? Sehingga membuat apa? Hidup kita itu tidak nyaman. Saya berikan satu ilustrasi Bapak Ibu. Mungkin ini di Facebook, di Instagram, atau di mungkin ilustrasi ini sudah pernah Bapak Ibu dengar. Ada seorang bapak, ya kan? Ada seorang bapak dan anaknya pergi menjelajahi, ya dari kota ke kota, ya ke kota anu gitu. Tapi di dalam perjalanan ini dia akan melalui banyak
daerah atau banyak kota Bapak Ibu, dan mereka membawa seekor sapi. Mereka pergi, pertama sapinya mereka tuntun Bapak Ibu. Mereka tuntun anak dan bapaknya, mereka tuntun sapinya. Terus datanglah mereka melewati satu tempat Bapak Ibu. Terus mereka lewat dan orang yang di situ berkata begini, ini bapak sama anak bodohnya sama ya. Mereka punya sapi, kenapa nggak ditumpangin sih? Akhirnya kata-kata itu mikir, wah iya ya, kenapa kita nggak tumpangin? Mereka naik. Oh nggak apa-apa deh, papa aja deh yang naik, saya yang nuntun, kata anaknya. Berangkat mereka, bapaknya naik. Mereka sampai ke kota kedua. Terus ada orang lagi ngomong begini, ini bapak nggak tahu diri ya, masa dia naik sapinya, anaknya yang nuntun. Dengar dia, wah mikir, oh iya, turun lagi orang itu. Kamu lah nak yang naik, ya kan? Papa yang tuntun, ya kan? Pergi lagi, sampai ke daerah tempat ketiga, orang berkata begini, ini ya anak nggak tahu diri, bapaknya sudah tua, ya kan? Bapaknya sudah tua, masa dia yang naik sapi, bapaknya yang nuntut. Mereka dengar lagi. Akhirnya apa? Sampai ke daerah, belum sampai tujuan, sapinya mereka potong aja sekalian. Seringkali dalam hidup ini kita dengar kata orang, benar nggak? Kita tidak dengar kata Tuhan. Maka saya bilang tadi, seringkali yang kita pikirkan dalam hidup kita, yang 3 bagian dalam kehidupan manusia itu, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Yang kita pikirkan hanya apa? Tubuh kita dan jiwa kita. Kita tidak pernah berpikir roh kita seperti apa. Kalau kita berbicara mengenai roh, hubungan kita dengan Tuhan, maka apapun kata orang, baik itu, oh ya harus begini, enggak Bapak Ibu, kita tetap berpegang sama Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan jika kita berpikir positif, berpikir benar, yaitu apa? Hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Kisah Abraham Bapak Ibu di Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Saya nggak usah baca karena itu panjang Bapak Ibu, ya kan? Tapi Bapak Ibu nanti pulang dari sini coba baca. Abraham itu bukan orang yang benar. Saya mau katakan dan saya pelajari, Abraham itu bukan orang yang suci, benar, dan bersih di hadapan Tuhan, bukan. Tetapi satu hal yang dia lakukan adalah dia berpikir benar tentang Tuhan, sehingga apapun kata Tuhan dia lakukan. Kalau kita telusuri Bapak Ibu di dalam kehidupan Abraham, yaitu anak Terah dan segala macamnya, mereka itu penyembah berhala. Mereka itu bukan orang yang mengandalkan satu-satunya Tuhan, tetapi mereka itu adalah kehidupan di Aram pada waktu itu. Mereka itu adalah keluarga yang penyembah berhala juga, sama dengan orang-orang lain. Tetapi Tuhan memilih Abraham. Kenapa? Karena dia berpikir benar dan dia percaya dengan apa kata Tuhan. Sehingga Bapak Ibu sampai hari ini, kita ini adalah keturunan Abraham. Sehingga apapun yang kita lakukan untuk memberkati seseorang, selalu kita panggil apa? Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Benar gak Bapak Ibu? Ini yang menjadi teladan buat kita. Di saat kita berpikir benar, maka apa yang terjadi? Hidup kita dapat menjadi berkat buat orang lain. Orang yang benar, orang yang punya pengaruh, ya kan, selalu dinantikan orang. Selalu perkataannya pun dinantikan orang. Benar kan?
nggak usah jauh deh. Gini, orang yang sudah berhasil, kita lihat mungkin Bapak Ibu pernah dengar di TV Jack Ma? Pernah kali ya. Jack Ma itu tetangga saya ya di Hong Kong ya, di RRC sana. Dia itu sanggup jadi, padahal dia sekolah nggak tamat loh, nggak tinggi sekolahnya, tetapi dia bicara tentang ekonomi, orang dengar, seluruh dunia dengar. Karena apa? Dia berhasil mendirikan namanya perusahaan Alibaba dan asuransi ya yang dia dirikan tuh merubah ekonomi China, Bapak Ibu. Sehingga dia ngomong, dia dinantikan orang. Nah, demikian juga hidup kita, Bapak Ibu. Di saat kita mengandalkan Tuhan, berpikir benar, dan kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau, keberhasilan kita itu akan dinanti semua orang, sehingga kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita naikkan satu pujian.
hal yang Tuhan mau supaya kita berpikir benar tentang Dia. Satu hal yang Tuhan mau supaya kita berpikir bahwa apa yang ada di dunia ini, ya Dia lebih besar dari apa yang ada di dunia ini. Maka pikiran kita serahkan kepada Tuhan. Maka kita lebih banyak berpikir tentang Tuhan. Maka Dia yang akan menolong, menjamah hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan tadi sudah kita dengar bahwa jikalau kita berpikir benar tentang Tuhan, maka hidup kita akan dipelihara oleh Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan, saya mau seperti Engkau yang berpikir tentang kerajaan Allah. Saya mau mengandalkan Engkau di dalam segala hidup saya, karena saya tahu bahwa Tuhanlah yang memiliki segalanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Firman-Mu yang telah kami dengar, biarlah itu menjadi rema dalam hidup kami, sehingga kami dapat melakukannya di dalam setiap aspek kehidupan kami. Supaya kami berpikir tentang Tuhan, kami mencari perkara-perkara yang di mana Tuhan ada. Tidak hanya berpikir tentang kehidupan kami di dunia ini, tetapi mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Berkat-Mu untuk semua jemaat-Mu yang telah mendengar pada malam hari ini. Biar Engkau bekerja Tuhan, supaya kami jemaat yang mengandalkan Tuhan, yang penuh dengan Roh Kudus, yang berakar bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan melalui firman-Mu, dan kami menjadi saksi-Mu yang milik. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Engkau yang bekerja supaya firman ini dapat kami lakukan pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Saya undang untuk Bapak Ari yang menjalankan kantong persembahan. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita. Kita akan pujian Yesus kekasih jiwaku. Karena kasih-Mu padaku
perjamuan kudus, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus di hari Minggu depan. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Oh, sama-sama mari kita haleluya bagi Allah Tuhan. Nanti doa itu dari Bapak. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, setiap dia, suku bangsa, semua melakukan pulang. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, dalam setiap dia, suku bangsa, semua melakukan pulang. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 suku bangsa, semua melakukan pulang. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Bapa di dalam sorga, segala pujian dan syukur kami naikkan padamu. Engkau sendiri yang berjanji bahwa ibadah itu mengandung janji ya Tuhan. Ketika kami di bumi ini, ketika kami di sorga nanti. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadamu. Orang-orang yang menaruh harap kepadamu sekali-kali tidak akan Engkau permalukan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Kami bahagia punya Tuhan seperti Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kami mencintai Indonesia. Di sini kami lahir dan besar ya Tuhan. Dan di sini kami berkarya ya Tuhan. Melayani. Kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu, baik Presiden, Wakil Presiden, beserta jajarannya. Kami bawa ya Tuhan pulau-pulau yang ada di Indonesia ini. Dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Papua ya Tuhan. Bahkan pulau-pulau yang kecil lainnya kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Lawatlah bangsa kami Tuhan. Lawatlah bangsa kami ya Tuhan. Selamatkanlah Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kesehatan Presiden kami ya Tuhan. Berkati mereka yang khusus ya Tuhan menangani COVID. Berikan hikmat, berikan kesehatan buat mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat saudara-saudara kami juga yang tidak dapat berkesempatan ibadah di tempat ini. Apapun pergumulan persoalan mereka, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka diberi penghiburan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Biar doa dan kerinduan kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang hadir, apapun pergumulan dan persoalan, apakah itu mengenai ekonomi, kesehatan, keluarga, teman hidup, apapun pergumulannya ya Tuhan, kami bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang memberikan kemenangan dan kekuatan. Inilah doa dan kerinduan kami. Visi yang Tuhan berikan
membangun jemaat yang alkitabiah, penuh dengan Roh Kudus, dan menjadi saksi yang militan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah ini digenapi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh cintakan firman-Mu, kami penuh dengan Roh Kudus-Mu, dan kami menjadi saksi-Mu ya Tuhan, dimanapun kami berada. Sekarang ya Tuhan, biarlah wajah-Mu memandang kami, biarlah tangan-Mu Engkau arahkan pada kami. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali ke tempat kita masing-masing, dan kita akan menerima berkat dari Bapa di surga. Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepada kita. Bapa di surga mengarahkan tangannya kepada kita, dan Bapa di surga memberikan berkat-berkatnya buat kita. Diberkatilah kesehatan kita, pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita, bahkan keluar masuk kita dari tempat ini. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Kita yang percaya berkata bersama, amin.